Halo rekan, kembali lagi di KPPN Prime Time. Oke rekan KPPN semua, seperti sebelumnya yang sudah rekan-rekan saksikan di YouTube-nya KPPN Banda Aceh, itu ada yang namanya segmen Prime Time. Prime Time. Ya kan? Jadi sebenarnya segmen KPPN Prime Time ini udah ada sebelumnya. Iya, benar sekali. Tapi Apa tuh, Bang? Kita kemas lebih fresh lagi. Oke. Gitu. Biasanya kan kayak cuma ya gitu ya. Udah oke. Udah Nah, oke, kita- dahsyat, tapi kita ngerubah konsepnya biar lebih lagi. Nah, apa tuh? Apa tuh? Kayak lebih Iya, oke. ngerti lah ya. Di segmen yang baru ini kita memunculkan sebuah pembaruan. Apa tuh Sebuah formula pembaruannya? yang baru gitu. Oke. Jadi kita di sini ada informasi mingguan Oke. atau weekly report ya, yang mana itu adalah kegiatan seminggu yang dilakukan oleh KPPN Banda Aceh ke belakang. Oh, jadi itu mingguan, Bang. Mingguan kita Rekap mingguan istilahnya. Benar, Oke. gitu. Jadi biar rekan-rekan semua tuh tahu kegiatan KPPN tuh selama seminggu ini apa aja sih gitu. Oke. Jadi di sebelah saya udah ada seorang wanita yang bakal menemani kalian semua rekan-rekan KPPN Banda Aceh untuk mendengarkan atau menyaksikan info-info seminggu ke belakang. Jadi silakan diperkenalkan. Ya, nama saya Maurida Sani BM. Saya pelaksana seksi bank di KPPN Banda Aceh. Di informasi pertama ada apa? Ada apa? Ada apa gerangan nih kawan? Kepo banget atau B aja? Kita nih kepo banget, super banget, duper ya. Oke. Gitu. Nah, ini informasi pertama nih, Rakan. Apa tuh? Ada acara Rakorwil di Sabang. Rak? Rakorwil. Apa tuh? Rakorwil itu rapat koordinasi Kanwil. Jadi tujuannya tuh apa? Tujuannya itu untuk koordinasi, Bang. Koordinasi. Seperti namanya. Oke. Koordinasi KPPN Kanwil Banda Aceh. Nah, itu dilaksanakan di Sabang tanggal 16 sampai 19 Februari. Nah, selain itu, Bang, selain Rakorwil ada Sumpah CPNS, ada capacity building. Nah, capacity building ini untuk mempererat silaturahmi antar KPPN nih gitu. Oke. Selain itu, nah kita kan udah melalui tahun yang berat nih, tahun 2021. 21. Jadi di Rakorwil ini juga ada acara malam penyerahan penghargaan untuk KPPN dengan kinerja terbaik. Seperti itu. KPPN Banda Aceh gimana tuh? KPPN Banda Aceh dapat dong, dapat 3 penghargaan. Oh Iya. Apa aja? Apa aja? Apa aja? Ayo. Kepo? Iya. Kita lihat video satu ini. Rakorwil diadakan sebagai implementasi penguatan sinergi antara Kanwil dan KPPN lingkup Kanwil DJPB Provinsi Aceh agar dapat menghasilkan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran di tahun 2022. Pengambilan sumpah PNS merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari selesainya masa CPNS pegawai. Malam apresiasi diselenggarakan sebagai sarana penganugerahan prestasi bagi KPPN yang telah berhasil menjadi yang terbaik. Kita tegar dan raih bintang yo yo ayo yo ayo yo yo ayo yo ayo yo yo ayo yo ayo yo yo oh. Demi meningkatkan keakraban antar sesama pegawai dan sebagai refreshing untuk menghilangkan kejenuhan terhadap rutinitas pekerjaan, KPPN Banda Aceh juga mengikuti kegiatan capacity building. Masih imbang nih airnya nih. Kok dua euro? Nah, itu tadi mau cuplikannya mau Iya, seru ya. banget. Itu baru kegiatan pertama, Bang. Kegiatan pertama? Ada kegiatan kedua. Jadi itu waktu ke Sabang sambil jalan-jalan ambil kerja ya? Iya. Oke. Itu masih kegiatan Kegiatan pertama. pertama. Kegiatan kedua mau tau nggak? Apa tuh? Kegiatan kedua tuh kita di KPPN ada DKO. DKO. Tahu nggak DKO? Apa tuh? DKO Dialog Kinerja Organisasi. Nah,
DKO ini dilaksanakan 1 bulan sekali nih Bang. 1 bulan sekali. Fungsinya apa? Kita mau lihat apakah KPPN kita ini melaksanakan tugasnya atau mencapai kinerjanya dengan maksimal gitu. Nah, selain DKO di tanggal 21 Februari juga nih ada namanya rapat manajemen risiko. Jadi kan kita dalam bekerja pasti ada risiko nih. Jadi kita plotting, ini nih risiko gimana? Gede nggak? Dampaknya gimana ke KPPN gitu. Jadi itu sebulan sekali Bang. Sebulan sekali ya. Iya, jadi kita sebagai KPPN ada tanggung jawab. Kita harus perfeksionis. Nilai-nilai Kementerian Keuangan. Oke. Nah, kalau masih mau tahu lebih lanjut, kita lihat video yang satu ini. Dialog kinerja organisasi dilaksanakan setiap bulan oleh pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi. DKO Februari membahas manual IKU Kemenq 3 sampai dengan Kemenq 5 serta mitigasi risiko oleh seksi MSKI. Oke rekan, itu dia tadi cuplikannya ya Mo ya? Iya Bang. Iya, oke. Selanjutnya nih ada kegiatan apa nih Mo? Nah, Kasih tahu selanjutnya nih, rekan-rekan di semua. kegiatan ketiga ada Monef laporan kinerja Satker. Oke, itu Nah, tanggal berapa tuh? tanggalnya tanggal 21 sampai tanggal 24 Februari Bang. Lama ya? Lama lumayan. Jadi kita ini di Monef ini kita memastikan apakah LPJ Bendahara Satker udah benar. Tunggu. LPJB apa itu? LPJ Bendahara. Oh, LPJ itu apa? LPJ laporan pertanggungjawaban Bang. Masa nggak tahu itu sih? dia. Pasti tahu ya kan? Karena kan saya mewakili yang mungkin kurang tahu gitu. Oke. Jadi laporan pertanggungjawaban bendahara ini tiap bulan kan ngasih ini Bang, laporan pertanggungjawaban Iya. UP TUP. Nah, kita memastikan ini bendahara bohong nggak ya Oh, gitu. gitu. Namanya juga monitoring dan evaluasi. Kalau ada yang salah, Hati-hati. rekan-rekan. hati-hati. Kadang Satker nih nanya, LPJ-nya yang di sprint udah bisa di-upload belum Kak? Nah, itu koordinasinya sama seksi Vera gitu. Gitu rekan-rekan KPPN, semoga paham ya. Mau tahu lebih jelas nggak Bang? Apa tuh? Masalah? Masalah Monef. Masalah monefnya. Masalah monefnya. Oke. Kalau mau tahu, kita lihat video yang satu ini. Pada 21 sampai 24 Februari, Seksi Vera melakukan roadshow ke beberapa mitra kerja KPPN Banda Aceh untuk berdiskusi terkait kendala dan permasalahan seputar pelaporan keuangan Satker. Diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan awareness dan kesamaan persepsi dari setiap jajaran di Satker dari tahapan perencanaan hingga pelaporan, bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan hingga transaksi yang dilakukan akan berdampak pada salah satu produk utama Satker berupa laporan keuangan. Nah, itu dia tadi seru banget rekan-rekan semua masalah monefnya. Ya Mo ya? Iya Bang, jadi untuk satker-satker yang dikunjungi ada 4 satker tuh, semoga bermanfaat ya. Dan kedepannya LPJ-nya semoga lebih baik tentunya. Amin. Jadi di kegiatan selanjutnya ini kayaknya nggak kalah seru daripada kegiatan-kegiatan yang lainnya rekan-rekan KPPN. Kegiatan keempat nih Bang, kegiatan keempat nih di KPPN kita sendiri Oh, KPPN. lokasinya. Nah, itu ada workshop kode etik dan pengelolaan kinerja nih Bang. Jadi kode etik tuh gimana ya, workshopnya itu buat apa ya kayak gitu kan. Iya. Nah, workshopnya itu biar pegawai KPPN kita tetap sopan, santun, disiplin, patuh peraturan tentunya. Jadi kita dijelasin sama Pak Muhammad Haddad di kantor tuh gimana sih berperilaku, ke Satker gimana sih gitu. Kode etik kayak cara berpakaian, cara kita bertutur kata ke Satker itu dikasih tahu, diingatkan lagi. Ayo menjadi pribadi yang lebih baik sebagai PNS gitu Bang. Gitu rekan. Jadi kita tuh di kantor nggak asal-asalan gitu. Ada tata caranya semua. Iya, Ada kode etiknya. bener sekali. Terutama di bagian tutur bahasa ya Mo ya. Iya. Semakin sopan kita berbicara itu juga semakin Semakin asik lah. semakin asik. Terus Semakin Satker seret di buat hati. ngomong sama kita juga semakin nyaman. Iya, gitu ya. betul Bang. Nah, selain itu Bang, ya. selain workshop kode etik, ada juga nih satu lagi di hari yang sama, workshop pengelolaan kinerja Bang. Oke, apa itu? Jadi kita setiap tahunnya itu ada laporan ke pusat. Jadi kita selama setahun ini KPPN apa aja sih kerjanya? Bagus nggak ya kerja KPPN ini? Nah, itu kita dikasih tahu gimana caranya melaporkan kinerja kita selama setahun dengan baik. Ini disampaikan sama Kak Nurul Sakinah. Oke, itu dia kegiatan Kegiatan pengelolaan kinerja Bang. Yang Tahu nggak kapan? kapan? Tahu nggak Iya, kapan? kapan? Nggak tahu kan kapan? Nah, itu tanggal 23 Februari Bang. Kalau mau tahu,
Oh, ada cuplikannya juga. Dokumentasinya ada nih, nih video Wah, satu ini. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja dan manajemen risiko, serta untuk meningkatkan kepatuhan pegawai dalam penerapan kode etik dan kode perilaku, KPPN Banda Aceh menyelenggarakan workshop pengelolaan kinerja dan manajemen risiko serta implementasi kode etik dan kode perilaku. Workshop ini menghadirkan narasumber Bapak Muhammad Haddad, Kepala Bidang SKKI, dan Nurul Sakinah, Staf Bagian Umum Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh. Nah, ternyata nggak kalah seru tuh kegiatan kita yang di luar sama yang di kantor tuh nggak kalah seru ya kan? Kayak tadi yang apa tuh tadi kegiatannya tuh? Kegiatannya tadi itu workshop, Bang. Nah, itu nggak kalah seru tuh. Tapi aku ada satu kegiatan yang aku tahu nih Apa tuh, untuk Bang? selanjutnya. GKM. Apa tuh GKM? Apa tuh ya? Apa tadi gugus kendali mutu, rekan-rekan sekalian gitu. Jadi gugus kendali mutu itu, bentar, kita tanya-tanya sama Momo dulu ya. Apa tuh Mo? Gugus kendali mutu tuh seperti namanya, Bang. Kita mengendalikan mutu pelayanan KPPN kita. Oke. Apakah sesuai standar atau enggak? Nah, jadi di GKM ini, Bang, temanya itu adalah Monraker, Oke. aplikasi. Itu Aplikasi. aplikasi, Bang. Aplikasi ciptaan siapa? Pak Irwan dong, Kasih PD. Oh. Nah, aplikasi ini tuh apa, Bang? Apa Tahu tuh? nggak? Untuk apa tuh? Nah, Satker kan bingung nih kadang, karena di Sakti tuh nggak ada yang prosesnya sampai mana SPM-nya. Gitu. iya. Jadi Pak Irwan berinisiatif untuk menciptakan satu aplikasi namanya Monraker. Nah, aplikasi ini gunanya untuk monitoring Oke. SPM itu udah disetujui kasih PD atau belum. Jadi kalau SPM-nya udah disetujui kasih PD, pasti dong 1 hari setelahnya dananya cair, SP2D-nya keluar. Langsung Nah, keluar gitu. Jadi sangat amat mempermudah ya aplikasi Pemuda ini Satker. ya. Jadi Satker nggak bingung lagi, ini SPM-nya ditolak atau gimana nih, sampai mana nih? Iya, prosesnya, jadi kayak gitu. udah selesai belum ya? Iya, Nih, gitu gitu, kan. Bang. Jadi di aplikasi ini semuanya udah kelihatan gitu. Bang, ini Ya. kegiatannya kapan, Bang, kalau boleh tahu? Aku kayak rada lupa gitu, Bang. Itu di tanggal 24 Februari tuh. Oh gitu. Nah, tapi mau bentar nih. Di 24 Februari selain ada GKM itu tadi, ada satu kegiatan yang nggak kalah penting Apa tuh, untuk Bang? Aku kayak KPPN Banda Aceh. Agak-agak lupa ya. Jadi ada kegiatan yang nggak kalah penting, itu Best Employee. Gila, Gitu. siapa tuh best employee KPPN Banda Aceh? Ibunya nggak mau, gengs. Malu katanya. Untuk tampil di depan kamera katanya mau. Jadi kita bakal tampilinnya di cuplikan aja ya. Yang kayak gini nih. Gugus Kendali Mutu kali ini membahas tentang aplikasi Monraker yang dibuat oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Bapak Irwan Susanto. Aplikasi ini berguna untuk memonitoring SPM yang telah disetujui oleh Kasih PD. Selain itu, dilaksanakan juga pemilihan Best Employee dan PPN-PN terbaik dengan finalis yang ditentukan oleh penilaian yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat pengawas. Dan dipilih lagi melalui sistem voting para pegawai dengan hasil pemenang Best Employee Julio Maulid Boriski dan PPN-PN terbaik Sri Rizky Wahyuni. Nah, gimana rekan? Masalah Best Employee tadi seru kan? Masalahnya ibunya nggak mau kesini, ya. Tapi nggak apa-apa. Rekan-rekan semua udah lihat kan? Gimana serunya acara Best Employee dan GKM tadi? Iya dong. Nah, gitu Dan ya, Mbak. selamat juga kepada Best Employee KPPN Banda Aceh tahun 2022. Selamat. Baik yang PPN-PN maupun yang PNS. Bener banget. Selanjutnya nih, Selanjutnya acara di minggu kita. Minggu. Yang Hari Minggu. terakhir. Oh, di minggu kita. Di yang- minggu ini. Di yang minggu ini. terakhir. Oke. Ada Monef pengembangan kompetensi pengelola perbendaharaan. Apa tuh? Apa tuh, Bang? Apa tuh? Mau tahu? Mau dong. Oke. Aduh. Nah, jadi ini, Bang, Monefnya bertujuan agar PPK dan PPSPM yang ada di lingkup KPPN Banda Aceh harus tersertifikasi, Bang. Harus banget nih? Harus. Harus ya, Jadi terus? PPK dan PPSPM memiliki kompetensi yang memadai. Oh, harus ada kompetensi yang memadai gitu. Iya, Bang. Tapi kalau gini, Mo. Kalau misalkan kompetensinya itu nggak memadai, itu gimana tuh ceritanya jadinya? Tenang, Bang. Gimana? Santai. Ada e-learning, jadi kita belajar dulu. Sebelum punya kompetensi, belajar dulu dong. Jadi gimana tuh cara dapat sertifikatnya tuh, Mo? Nah, sertifikatnya ini, Bang, bisa kita dapat dari aplikasi yang namanya Simas Paten. Pasti udah pada tahu kan, sering di gebiar-gebiar nih sama Gebiar. CMSKI. Nah, gitu, Bang, dari aplikasi Simas Paten. Oke. Nah, saking pentingnya nih, Bang, kompetensi PPK dan PPSPM, KPPN sampai datang loh ke satkernya. Oh iya. Iya. Abang mau tahu nih, satker mana aja yang dikunjungi? Mana?
di video satu ini. Dalam rangka implementasi standarisasi pejabat pengelola keuangan, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Banda Aceh, Bapak Al-Udin dan tim, melakukan kunjungan ke pelaksanaan prasarana permukiman Provinsi Aceh. Selain itu, Bapak Al-Udin juga melakukan pembinaan terhadap Satker terkait IKPA, khususnya pada indikator deviasi halaman 3 DIPA dan penyerapan anggaran tahun 2021. Selanjutnya, KPPN Banda Aceh juga melakukan kunjungan ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banda Aceh. Tim melakukan pendaftaran secara langsung bagi PPK dan PPSPM. Sebanyak 5 orang PPK dan 1 PPSPM Kanwil Kemenkumham Banda Aceh telah terdaftar dalam aplikasi Simas Paten. Nah, rekan-rekan sekalian, video cuplikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada KPPN Prime Time kali ini. Jangan lupa di subscribe channelnya KPPN Banda Aceh, di like kalau emang video ini bermanfaat, dan di share ke teman-temannya juga biar semua orang jadi tahu gitu tentang informasi-informasi yang dibutuhkan. Gitu ya Mo ya? Iya bang. So, saya Fainur. Saya Mauri Desani. Sampai jumpa di KPPN Prime Time selanjutnya.